bisa diceritakan bagaimana kronologi terjadinya kebakaran pabrik furnitur ini, rekan Saiful? Baik, sahabat Tribunnews, diinformasikan kepada sahabat Tribunnews dimanapun berada ya, bahwa sebuah pabrik ya yang memproduksi bahan-bahan furnitur yang berada di Desa Ketapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara pada Selasa 6 Januari 2026 sore terbakar. Api muncul pertama kali dilihat oleh warga sekiranya pukul 16.30 ataupun setengah 5 sore. Saat itu sudah ada kepulan asap yang kemudian membumbung tinggi di bagian dari bangunan tengah dari serangkaian bangunan pabrik, yaitu Pijar Sukma, yang kemudian di situ mulai mengeluarkan api yang kemudian membakar bangunan yang diperkirakan seluas sekitar 40 kali 20 meter persegi. Nah, dari itu kemudian masyarakat berbondong-bondong untuk keluar dari rumah, penasaran untuk melihat langsung bagaimana kobaran api yang cukup besar membakar dari sebuah gudang produksi, yang mana gudang tersebut juga digunakan sebagai tempat untuk menyimpan bahan-bahan hasil produksi siap kirim ekspor yang nantinya akan dikirim ke berbagai negara. Namun ludes terbakar karena memang di jago merah ataupun api melahap dari semua isi dari gudang tersebut. Nah, beberapa unit pemadam kebakaran, bahkan 13 unit pemadam kebakaran berjibaku untuk melaksanakan ataupun memadamkan api selama kurang lebih 3 sampai 4 jam. Karena memang kobaran api yang cukup besar dengan kondisi dari barang-barang yang ada di dalam gedung tersebut memang mudah terbakar. Nah, kemudian api dengan cepat membakar ke isi dari gudang tersebut. Beruntung dari tim pemadam kebakaran ini sudah bisa melokalisir sejak awal sehingga api tidak merembet ke beberapa bangunan yang ada di sekitarnya. Nah, suplai air juga dilakukan terus-menerus selama kurang lebih 3 sampai 4 jam ini hingga api benar-benar padam dan dilakukan pendinginan. Nah, berdasarkan penuturan dari dinas terkait, yaitu tim pemadam kebakaran, perkiraan hingga dugaan sementara saat ini penyebab dari kebakaran itu terjadi karena adanya percikan api dari aktivitas pengelasan di lantai atas ya, di gedung yang terbakar, yaitu pengelasan tangga dan juga pengelasan atap. Namun saat ini belum bisa dipastikan penyebab pasti untuk kebakarannya karena memang masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak yang berwajib. Demikian. Baik, lalu apa saja isi dari gudang yang terbakar, kan Saiful? Baik, nah gudang tersebut sebenarnya adalah tempat penyimpanan dan juga tempat produksi. Di bagian bawah ini ada produksi yang masih aktif atau masih berlangsung. Karena bahkan saat kejadian tersendiri bahwa masih ada beberapa karyawan yang masih bekerja. Namun beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka karena memang posisi ataupun kejadian berawal dari lantai atas, di mana lantai atas ini adalah tempat untuk menyimpan dari barang-barang furnitur mulai dari bisa, kemudian ada kayu ataupun kayu yang sudah dibentuk yang siap untuk ekspor untuk biasanya dijadikan sebagai meja, kursi dan juga dipan ataupun tempat tidur, dan beberapa plastik ataupun beberapa kertas yang terbuat dari kayu sendiri yang kemudian siap untuk dikirim ataupun diekspor. Nah, dari perkiraan penuturan dari salah satu karyawan dari pabrik sendiri, memang sekiranya sudah ada ribuan pak yang mencakup kurang lebih 5 sampai 10 kontainer yang kemudian sebenarnya sudah siap untuk dikirimkan ke para mancanegara yang ada di jangkauan dari pabrik tersebut. Namun semuanya ludes karena memang hanya sebagian kecil saja yang bisa diupayakan ataupun dievakuasi dan diselamatkan oleh beberapa karyawan saat api mulai menyambar beberapa bangunan yang ada di gudang tersebut. Nah, saat ini memang masih dalam pendataan oleh pihak pabrik dan juga pihak terkait untuk menangani ataupun memetakan
apa saja yang kemudian menjadi kerugian dari bencana dari kebakaran ini. Demikian. Baik, lalu terakhir, bagaimana kondisi terkini pabrik tersebut pasca kebakaran? Nah, memang kondisi dari bangunan gudang yang kemudian terbakar ini letaknya ada di pertengahan ataupun di tengah dari serangkaian ataupun panjang dari pabrik, yang mana setelah dilakukan pemadaman dan juga selesai pendinginan pada malam hari, saat ini sepenuhnya kondisi dari pabrik ini sudah diserahkan kembali kepada pihak pengelola pabrik ya, yang mana saat ini ada uh, dalam tahap pendataan dan juga lokalisir mengevakuasi beberapa barang yang mana bisa dimanfaatkan kembali untuk selanjutnya. Nah, berdasarkan update terkini bahwa kerugian yang tercapai kerugian yang disebabkan dari kebakaran ini mencapai sekitar kurang lebih 20 miliar, di mana taksiran dari bangunan sendiri yang terbakar ludes ya, karena memang api yang membakar hampir menyeluruh bangunan ini ditaksir sekitar 2,5 miliar, yang kemudian untuk seluruh isi dan juga produk-produk yang sejatinya sudah siap untuk ekspor ini ditaksir mencapai kurang lebih 17,5 miliar. Artinya dalam tahap total pihak dari tim dari Satpol PP dan Damkar pemerintah Kabupaten Jepara sudah melakukan pemetaan dan dimungkinkan proyeksi dari kerugiannya mencapai sekitar 20 miliar. Adapun penanganan selanjutnya, karena memang ada dugaan dari korsleting listrik yang disebabkan oleh aktivitas mengelas oleh pekerja, namun sudah tidak menjadi wewenang dari pihak pemadam kebakaran, yang kemudian dikembalikan kepada pihak internal dari perusahaan ataupun pabrik, apakah nantinya akan dilakukan pelaporan kepada pihak kepolisian ataupun yang berwajib ataupun tidak. Namun saat ini belum bisa dimintai keterangan karena memang dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Demikian.